Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, siang menjelang sore ini saya bertadabbur alam di Ledok Sambi, Kabupaten Sleman. Alhamdulillah, ini sungainya masih jernih sekali ya. Teringat waktu zaman kecil saya mainnya di kali. Saudaraku, di kesempatan yang indah ini sedikit saya akan menyampaikan hal tentang ikhlas, bahwa kita sering mendengar innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Maka jikapun kita, Anda, saudara, sahabatku, berkunjung piknik, begitulah ya, berwisata, jangan lupakan niatnya adalah untuk bertadabbur alam, mensyukuri, melihat keagungan Allah, ciptaan Allah ini. Maka insya Allah itu juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Nah saudaraku, memang sangat mendasar niat itu. Imam Al-Ghazali itu membagi tingkatan ikhlas itu dalam 3 level. Yang pertama, orang itu beribadah karena. Tingkatan ini adalah mirip seorang budak yang takut pada tuannya. Dia mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh tuannya atas dasar takut. Ya, ini ikhlas yang paling rendah tingkatannya, levelnya. Yang kedua adalah untuk lillah, tetapi dalam artian untuk. Nah, tipe ini mirip orang yang beribadah, itu mirip seorang pedagang. Jadi semua itu diukur dengan imbalan materi. Jadi kalau saya sholat duha, nanti berharap rezekinya berlimpah, begitu ya. Kalau salat tahajud akan dimudahkan urusannya, akan diloloskan dalam sebuah tes masuk perguruan tinggi atau PNS, CPNS. Nah, jadi ini mirip seorang pedagang, diukur dengan materi. Nah orang ini kalau dia berdoa kemudian ternyata doanya tidak dikabulkan di dunia ini ya, ini terkadang akan ada timbul rasa kecewa. Maka ini lillah, tetapi levelnya pada untuk level yang semua itu diukur dengan imbalan yang disegerakan, berharap Allah mensegerakan imbalan itu di dunia ini. Nah yang ketiga, ini yang lillah tetapi dalam level tataran semua amalan ibadah itu hanya karena mencari ridha Allah. Seseorang beramal, beribadah karena mencintai Allah. Nah ini tidak mudah, ini sulit saudaraku. Sehingga bagi seorang mukmin, orang yang beriman yang pada level ini, semua yang datang dari Allah, baik itu yang bahagia maupun berupa musibah, dia itu mensikapinya ketika mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Tetapi manakala dia diberikan ujian, musibah, kesusahan begitu, maka dia bersabar. Dan ini persis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dan diabadikan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2999, yang intinya sungguh mengherankan, menakjubkan perkara orang mukmin itu. Dikala dia diberi kebahagiaan, maka dia bersyukur pada Allah. Tetapi manakala
dia ini diberikan musibah, ujian, kesusahan begitu, maka dia bersabar. Dan keduanya ini baik, perkara itu baik oleh orang mukmin itu, dan di mata Allah itu bernilai, ya, bernilai sama, ya, berpahala. Maka sungguh mengherankan seorang mukmin itu. Tetapi biasanya orang itu ya lebih banyak bergembira, bersyukur ketika mendapatkan kebaikan. Tetapi kemudian agak lupa ketika ada musibah bahwa itu juga datang dari Allah. Maka kita diajarkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tataran seorang mukmin yang luar biasa. Kita ini semua milik Allah, dan kita nanti pasti akan kembali kepada Allah. Nah, ini saya kira hal yang tidak mudah, tetapi harus kita upayakan dengan dengan sekemampuan kita. Nah, bahwa namanya orang menjadi orang yang mukhlis itu tidak mudah. Bahkan orang yang mukhlisin itu dijauhi oleh iblis, dan iblis menyerah pada orang-orang yang mukhlis. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, ya. Dia tidak bisa digoda oleh iblis, ya. Nah, iblis itu mendatangi dari kanan, kiri, atas, bawah. Tetapi dia menyerah pada orang yang mukhlis, orang yang berikhlas, beribadah hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin tataran kita ya masih takut pada neraka, berharap mendapat imbalan surga, ya apa-apa. Itu bagian dari proses kita mencapai level ikhlas yang paling tinggi. Dan insya Allah kalau kita terus berlatih, kita ikhtiarkan, maka kita akan mencapai level lillah, ikhlas pada level yang tertinggi, yaitu beribadah, beramal hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.